di sini berperan jadi guru. Maaf ya kalau nggak sesuai dengan peran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Gimana kabarnya? Semoga dalam pandemi ini kita selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, amin Allahumma amin. Sebelumnya kita baca doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Sebelum memulai pelajaran, Ibu beritahukan bahwa kalian mesti mengisi absensi di classroom dengan menyatakan komentar hadir. Ini kita akan belajar tentang Islam dan jaringan perdagangan. Nah, sejak lama laut sudah memiliki jalur perlayanan dan perdagangan antar suku bangsa di kepulauan Indonesia dan bangsa-bangsa di dunia. Para pelaut tradisional Indonesia telah memiliki keterampilan berlayar yang dipelajari dari nenek moyang secara turun-temurun. Hal tersebut tidak terlepas dari baurnya kebudayaan satu sama lain, terutama dalam menyebarkan suatu hal, contohnya seperti menyebarkan agama Islam. Jaringan perdagangan dan pelayaran antara pulau terbentuk karena antar pulau membutuhkan barang-barang yang tidak ada di tempatnya. Nah, berdasarkan data arkeologi atau prasasti ataupun data historis, yaitu berita-berita asli, sejak abad pertama Masehi sudah dimulai kegiatan perdagangan di kepulauan Indonesia. Pun pendapat dari beberapa tokoh, diantaranya yang pertama yaitu Will Walters pada tahun 1967, bahwasanya dia berpendapat bahwa terdapat jaringan perdagangan Sriwijaya dengan negeri-negeri di Asia Tenggara, salah satunya yaitu India dan Cina. Yang kedua yaitu V.V. Groeneveld. Ia berpendapat bahwa terdapat jaringan perdagangan antara kerajaan di kepulauan Indonesia dan berbagai negeri, terutama dengan Cina. Nah, yang ketiga yaitu Tom Fries. Ia berpendapat bahwa terdapat jalur-jalur pelayaran dan jaringan perdagangan antar beberapa kesultanan di kepulauan Indonesia, baik yang bersifat regional maupun internasional. Nah, yang keempat yaitu Cheng Ho. Dari sumber literatur Cina, ia mencatat bahwa terdapat kerajaan yang bercorak Islam ataupun kesultanan seperti Samudra Pasai dan Malaka pada abad ke-13 sampai abad ke-15. Yang kelima yaitu Mahuan. Ia juga memberitakan tentang adanya komunitas muslim di pesisir Jawa Timur. Setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511, pedagang-pedagang Islam memindahkan dagangannya ke kepulauan lain. Dengan demikian, mereka dapat tetap melanjutkan usaha perdagangannya dengan aman, sehingga pelayaran komoditas ekspor rempah-rempah dari daerah Indonesia ke daerah Laut Merah tetap dapat dikuasai. Nah, pusat-pusat perdagangan dan kekuasaan sebelum Malaka jatuh sudah ada, kemudian menjadi berkembang pesatnya. Antara pulau saling berhubungan satu sama lain, saling bertukar-tukar barang ataupun mengadakan kerjasama. Para pedagang yang semula selalu berdagang di Malaka kemudian berpindah pusat di daerah secara tidak langsung, juga menyebabkan kebudayaan di Malaka termasuk agama Islam yang ada di Malaka. Munculnya pusat-pusat perdagangan Nusantara disebabkan adanya kemampuan sebagai tempat pemberi bekal untuk berlayar dari satu tempat ke tempat lain. Dan timur Kepulauan Indonesia, perdagangan lebih terkonsentrasi pada perdagangan cengkih dan pala. Pada abad ke-16, Sombapau menjalin hubungan dengan Patani, Johor, Banjar, Balambangan, Maluku. Umumnya pelabuhan tersebut didatangi oleh para pedagang Jawa, Cina, Arab, dan Makassar. Ke-15, para pedagang muslim dari Malaka, Jawa, dan Sumatera telah datang ke Sulawesi Selatan. Nah, pada tahun 1500 sampai 1530 banyak terjadi gangguan di laut, sehingga bandar-bandar laut tengah harus mencari pasokan hasil bumi Asia ke Lisabon. Dalam proses perdagangan terjalin hubungan antar etnis. Jual beli barang dengan cara barter masih dilakukan loh di zaman pertumbuhan dan perkembangan Islam. Sistem barter ini dilakukan oleh pedagang-pedagang di pesisir dan daerah pedalaman. Masa pertumbuhan dan perkembangan Islam juga telah ditemukannya uang sebagai nilai tukar barang, akan tetapi nilainya tidak tentu, tidak terikat oleh mata uang tersebut, kecuali jika ada ketentuan yang berlaku dari pemerintah setempat. Mungkin sekian dari Ibu, mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan, karena kesalahan itu mutlak dari diri Ibu, sedangkan kalau kelebihan itu datang dari Allah SWT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And then on a night with the setting sun,